Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita kembali dapat berjumpa. Meskipun kita masih menjalani ibadah dalam situasi semacam ini, saudara. Tetapi kita tetap bersyukur kasih Tuhan tetap memelihara kita. Saya pribadi, saudara bersama keluarga, sangat rindu berjumpa dengan jemaat. Rindu untuk bertemu, untuk bercengkrama, untuk berbicara satu dengan yang lain. Tetapi kalau situasi ini masih kita alami, tentu kita bersyukur karena Tuhan masih tetap memelihara kita sampai saat ini. Saudara sekalian, mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bagaimanapun situasi yang sedang kami alami saat ini, sesungguhnya kami tetap dalam pemeliharaan-Mu, tetap dalam penyertaan-Mu, di mana kami tetap ada sebagaimana adanya kami saat ini. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur untuk hal itu. Saat ini Tuhan, kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menguatkan kami melalui firman-Mu. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami mengerti firman-Mu dengan baik. Kami serahkan waktu pemberitaan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari sama-sama siapkan Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-13. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 13 ayat 1 sampai ke-6. Saya bacakan buat kita sekalian. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah matamu bercahaya. Buatlah mataku bercahaya. Supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian firman Tuhan yang akan bersama kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya mendapatkan tema yang begitu indah. Menjumpai pribadinya. Bapak Ibu, kalau boleh kita sama-sama mempertanyakan. Bagaimana sih konsep kita dalam hal bersekutu dengan Tuhan? Hari ini apakah Bapak Ibu bersekutu dengan Tuhan karena kepentingan tertentu? Mohon maaf Bapak Ibu. Yang saya maksudkan adalah ketika kita bersekutu dengan Tuhan karena kita memiliki sebuah kemauan tertentu. Karena sebuah kepentingan tertentu. Atau kita tidak berpikir tentang kepentingan apapun. Yang kita mau hanya bersekutu dengan Dia saja. Pribadinya adalah segala-galanya buat kita. Bukan hal apa yang bisa Dia berikan kepada kita. Tetapi pribadinya lah yang membuat saya mau bersekutu dengan Dia. Bapak Ibu, sesungguhnya tidak sedikit jemaat Tuhan yang membangun persekutuan dengan Dia atas dasar kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan-kepentingan yang di dalamnya menguntungkan dia. Kepentingan-kepentingan yang di dalamnya akan membuat dia merasa senang. Karena sesuatu yang diharapkan dan diinginkan itu adalah sesuatu yang terpenuhi di dalam persekutuan dengan Tuhan. Adakah ini menjadi dasar atau konsep kita dalam membangun persekutuan dengan Tuhan? Saudara, waktu kita bertanya seperti apakah
Seharusnya kita membangun persekutuan dengan Allah. Harus seperti apakah konsep yang benar, saudara? Ini menjadi sesuatu yang pantas kita renungkan dalam konteks kita khususnya pada hari ini, saudara. Saya ingin berkata kepada kita, sesungguhnya persekutuan yang benar dengan Tuhan adalah persekutuan yang mengarah kepada pribadinya saja. Apapun yang kita pikirkan tentang kepentingan kita adalah hal yang tidak lebih penting daripada melihat pribadinya saja. Saudara, hari ini saya sangat bersyukur karena diizinkan membicarakan sebuah tema, yaitu menjumpai pribadinya. Melalui tema ini, saya mengajak segenap jemaat GKI Amanat Kristus untuk membangun satu konsep persekutuan yang benar dengan Allah. Kita bersekutu untuk menjumpai pribadinya. Kita bersekutu dengan dia bukan soal karena kita memiliki kepentingan tertentu. Bukan soal karena kita mengharapkan sesuatu dari dia. Apakah sesuatu itu akan terjadi seperti yang kita pikirkan atau tidak terjadi seperti yang kita pikirkan? Itu nomor 2. Sekali lagi saya katakan saudara, itu nomor 2. Tetapi nomor 1 adalah bagaimana kita berjumpa dengan Allah sebagai pribadi dengan pribadi. Suatu persekutuan yang merupakan persahabatan kita dengan Allah kita, saudara. Saudara, kalau kita melihat kepada teks firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, kita akan melihat ada 2 sisi dari hal yang disampaikan firman Tuhan, dan sesungguhnya itu menggambarkan kita. Sisi yang pertama, itu adalah satu sisi yang diungkapkan mulai ayat yang ke-2, saudara, sampai dengan ayat yang ke-5. Saudara, kalau saudara perhatikan di situ, itu isinya adalah keluhan di hadapan Allah. Itu isinya adalah suatu ungkapan, bahkan mungkin sebuah kekesalan, saudara. Perhatikan ya. Dia mulai dengan Tuhan, berapa lama lagi kau lupakan aku terus-menerus. Itu suatu ungkapan kesedihan, saudara. Tapi bisa juga ungkapan kekesalan. Kenapa? Karena dia kok dilupakan terus, saudara. Lalu kemudian, saudara ya, ayat yang ketiga berkata, berapa lama aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku. Saudara perhatikan. Artinya dalam situasi ini pemazmur sedang berada dalam situasi khawatir yang tidak berujung. Lalu kemudian dia berkata, berapa lama lagi aku harus berada dalam situasi yang begitu penuh kekhawatiran. Saudara, lalu kita lihat ayat yang keempat. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan. Ini suatu ungkapan di hadapan Tuhan yang mengharapkan bahwa Tuhan itu mengarahkan wajah kepada dia. Kenapa, saudara? Karena ada suatu kepentingan. Ayat yang kelima bicara apa, saudara? Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Sudah perhatikan. Inilah sisi pertama dari apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini. Dan juga mewakili sisi hidup kita orang percaya. Bahkan tidak sedikit yang dalam situasi seperti itu, saudara. Kita mungkin berkata, Tuhan berapa lama Tuhan harus membiarkan saya menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Tuhan berapa lama aku berada dalam situasi seakan-akan engkau tidak ada. Tuhan berapa lama aku harus berhadapan dengan penderitaan ini seakan-akan tidak pernah berhenti, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita merasa seharusnya persekutuan dengan Allah itu adalah persekutuan yang berdampak pada pembebasan kita dari situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Ungkapan ayat yang kelima itu merupakan satu ungkapan yang semacam pengharapan kita juga di hadapan Tuhan. Agar kita terhindar atau terbebas dari semacam musuh yang membuat kita begitu menderita. Saudara, kita sering kali berada dalam situasi semacam itu, bukan? Kita berharap waktu kita bersekutu dengan Tuhan dan dia menghadapkan wajahnya kepada kita.
Maka segala sesuatu yang tidak menyukakan itu, segala sesuatu yang menyedihkan itu, yang menyebabkan penderitaan, yang menimbulkan kesesakan itu segera berakhir. Saudara, saya ingin katakan, ini adalah suatu konsep persekutuan yang tidak seharusnya menjadi bagian dalam kehidupan kita orang percaya. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita bersekutu hanya karena ada kepentingan. Hanya karena ada sesuatu yang membuat kita ingin berjumpa Allah. Dan karenanya dari Allah, kita menerima sesuatu yang nantinya akan membahagiakan kita. Maka orientasi persekutuan kita adalah seberapa banyak kebahagiaan yang bisa saya dapatkan dari Tuhan. Makin banyak kebahagiaan, makin dekat saya dengan Tuhan. Makin banyak sukacita, makin kuat persekutuan saya dengan Tuhan. Maka coba saudara perhatikan. Ada seruan-seruan, berilah persembahan agar kita mendapat bla 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 bla. Datanglah kepada Tuhan dalam persekutuan yang kuat agar kita sembuh, agar kita dikuatkan, agar bisnis untung dan sebagainya. Saudara, semua itu dalam kerangka kepentingan untuk mendapat sesuatu dari Tuhan dan bukan Tuhan. Saudara, ini sungguh menyedihkan. Saya teringat, saudara, seorang penyair dari Timur Tengah mengungkapkan suatu kisah yang unik, saudara. Dia menceritakan adalah seorang bijak yang datang ke pasar, saudara. Lalu kemudian orang bijak itu membawa dua hal. Yang pertama dia membawa obor yang menyala dan besar, saudara. Lalu kemudian dia di tangan kirinya membawa seember air, saudara. Lalu dia berjalan-jalan memutari pasar. Lalu kemudian seseorang berjumpa dia dan bertanya, "Hai orang bijaksana, mengapa engkau berjalan keliling pasar dengan membawa obor dan air seember itu? Untuk apa?" Lalu dia berkata, "Aku ingin membakar surga." Dia katakan, agar setiap orang yang mencari Tuhan bukan karena menginginkan surga. Lalu untuk apa seember air itu? Dan aku ingin memadamkan neraka. Agar setiap orang yang mencari Tuhan bukan karena takut pada api neraka. Jadi saudara perhatikan ya. Singkatnya, dia ingin menghilangkan semua hal yang karenanya orang memiliki alasan terkait kepentingannya untuk mencari Tuhan. Lalu orang bijaksana ini berkata, agar setiap orang yang mencari Tuhan hanya mencari pribadi Allah itu sendiri. Bukan apapun yang bisa diberikan Allah untuk dia. Saudara, ini satu kisah yang memurnikan konsep kita. Agar kita membangun persekutuan hanya mengarah kepada dia. Kalau dia akan memberkati kita, itu adalah hak dia. Kalau dia ingin membebaskan kita, melepaskan kita dari ketidaksukaan apapun dalam hidup kita, itu pun hak dia. Tetapi mari kita membangun persekutuan, bukan karena kepentingan-kepentingan semacam itu. Nah karena itu saudara, mari kita lihat sisi kedua dari bagian firman Tuhan ini. Ayat 6 itu saudara, berbunyi seperti ini. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara perhatikan, ayat 6 itu dimulai dengan kata tetapi. Ini bukan sekedar kata tetapi, saudara. Tapi dalam struktur bahasa Ibrani, saudara. Demikian pula dalam struktur bahasa Yunani. Kata tetapi itu kata penting. Itu kata peralihan. Saudara. Itu ada satu kata yang membagi dua situasi. Situasi A dan situasi B. Itu juga bisa berbicara tentang perubahan respon. Dari respon A kepada respon B. Nah di sini ketika kita melihat kata tetapi. Ini memang memberitahu kita suatu keadaan yang sangat berbeda. Coba saudara perhatikan ya. Ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima.
Itu isinya keluhan semua. Itu isinya keluh kesah di depan Tuhan. Memang tidak salah kita berkeluh kesah. Tetapi kemudian waktu kita berkeluh kesah dan di dalamnya seakan kita punya kapasitas untuk mengukur Tuhan. Di dalamnya kita punya kapasitas untuk mempertanyakan tindakan-tindakan Allah. Itu sesuatu yang tidak akan membangun iman kita. Tetapi perhatikan ayat yang ke-6, langsung ada perubahan. Langsung ada perubahan. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Itu sesuatu yang berbeda dari ungkapan ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Di dalam ayat yang ke-6 ini, kita melihat seakan-akan pemazmur tidak memusingkan apa yang terjadi pada dia. Saudara. Ini adalah suatu informasi dari satu teks yang sama, saudara. Ini bukan dua perikop yang berbeda. Ini satu perikop, di dalamnya ada dua settingan keadaan yang sangat berbeda, saudara. Ayat yang ke-6 itu langsung memberitahu kepada kita, sesungguhnya pemazmur, meskipun di dalam hatinya ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menyesakkan hati dia, ada kepentingan-kepentingan yang di dalamnya diharapkan itu terjadi kepada Tuhan, dari Tuhan untuk dia, saudara. Tetapi kemudian dia lebih jauh daripada hal itu. Mengabaikan segala hal yang terkait dengan kepentingan dia. Sekarang ayat ke-6 ini, dia hanya mengarah kepada Tuhan. Coba sudah perhatikan. Kepada kasih setiamu, aku percaya. Kasih setia ini menunjukkan keberadaan Tuhan apa adanya dia. Apakah dia akan memperpanjang waktu yang membuat pemazmur itu gelisah? Apakah dia akan membiarkan musuh tetap menimbulkan kesesakan di hati dia? Itu bukan lagi menjadi fokus daripada pemazmur, saudara. Sekarang dia percaya kepada kasih setia Allah saja. Dia percaya hanya kepada Allah saja. Apakah dia akan membebaskan atau dia tidak membebaskan? Itu bukan lagi fokus daripada pemazmur, saudara. Perhatikan dengan baik. Dia lanjutkan, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan. Perhatikan saudara, di atas seakan kita tidak melihat ada hal yang terkait dengan penyelamatan, bukan? Di ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, seakan tidak ada kesan Allah menyelamatkan dia. Tapi kemudian di ayat yang ke-6, yang diawali dengan kata tetapi, atau perubahan situasi, atau perubahan konsepsi, atau perubahan respon, saudara. Perhatikan, kemudian pemazmur berkata, engkau menyelamatkan aku. Maksudnya apa? Menyelamatkan itu adalah hak Tuhan. Aku percaya bahwa dia sanggup menyelamatkan. Tetapi itu tidak terjadi berdasarkan kapasitas saya untuk mengukurnya, untuk menentukannya. Saudara sekalian, pemazmur menunjukkan penyelamatan itu sudah pasti Allah mampu lakukan. Penyelamatan itu adalah hak dia sepenuhnya. Tetapi karena dia hanya berserah kepada kasih setianya, maka dia tidak punya kapasitas apapun untuk mengukur, untuk mempertanyakan kapan Tuhan akan menyelamatkan. Coba perhatikan saudara ya. Lalu dia lanjutkan, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Wah, ini luar biasa saudara ya. Seandainya ungkapan berbuat baik ini tidak didahului dengan ayat 2 sampai ayat yang kelima, seakan-akan kita juga menemukan adanya semacam kepentingan daripada pemazmur dalam bersekutu dengan Tuhan. Bahwa dia bersekutu karena Allah baik. Seakan kalau Allah tidak menjadi sesuatu yang baik buat dia, tidak ada persekutuan. Tetapi kita bersyukur karena ungkapan ini diawali dengan ungkapan ayat 2 sampai ayat yang kelima. Yang membicarakan seakan-akan Tuhan itu tidak memberikan apa yang baik buat dia. Namun ini yang diungkapkan dalam ayat yang ke-6 itu. Sekarang bagi pemazmur, kebaikan itu bukan soal apa yang bisa saya ukur. Kebaikan itu sepenuhnya adalah berangkat dari kasih setia Tuhan. Maka keyakinan pada kasih setia Tuhan itu berisi suatu keyakinan bahwa dia menyelamatkan kita. Dan suatu keyakinan bahwa dia baik, sangat baik,
terlepas dari kemampuan kita bisa membuat ukuran apapun terhadap kebaikan dia. Yang menarik, sekarang dia berubah, saudara ya. Pemahaman di sini kita bisa melihat ada perubahan. Apa itu? Kalau tadi dia mengharapkan berapa lama lagi. Ayat yang ke-6 dia berkata, aku mau memuji. Saudara perhatikan ya, skemanya berubah. Dari meminta sesuatu kepada Tuhan, kepada memberi sesuatu. Yaitu pujian kepada Allah. Saudara, perhatikan yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Bukan soal apa yang bisa Tuhan berikan buat kita. Tapi dari segala keberadaan kita, dengan keyakinan pada kasih setia Allah, kita mulai untuk memberikan apa yang bisa kita berikan bagi kemuliaannya. Yaitu segala puji-pujian. Yaitu segala ucapan syukur kita kepada Dia. Saudara, dengan demikian, sekali lagi melalui firman Tuhan ini, kita belajar. Ketika kita berbicara persekutuan dengan Allah, kemungkinan banyak orang percaya terjebak pada sisi pertama dari hal yang terkait dengan persekutuan itu. Yaitu persekutuan yang berbasis segala kepentingan. Apapun yang kita inginkan, lalu kita kemudian membangun persekutuan agar yang kita inginkan itu kita dapatkan. Kita berdoa, kita berseru, kita melakukan segala sesuatu agar apa yang kita lakukan itu menjadi dasar agar Allah melakukan sesuatu seperti yang kita pikirkan. Saudara, tidak sedikit orang yang terjebak dalam konsep persekutuan seperti ini. Apalagi dalam situasi kita saat ini. Mungkin banyak orang yang mulai kecewa kepada Tuhan. Mungkin banyak orang yang mulai merasa tidak ada artinya bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Situasi kita tidak berubah. Apa yang menjadi pergumulan kita hari ini tetap seperti ini. Usaha kita mungkin tetap dalam situasi yang sulit untuk dikerjakan. Lalu apa yang kita pikirkan tentang rancangan-rancangan kita mungkin saat ini tidak bisa terjadi lagi. Dan kapan berakhir kita tidak tahu. Saudara, ketika kita berada dalam konsep persekutuan, dari sisi yang pertama ini, di mana tidak sedikit orang percaya terjebak di situ, saudara. Mungkin kita akan kecewa. Kita akan merasa, apa artinya bersekutu dengan Tuhan? Kita akan merasa, tidak ada sesuatu yang membuat persekutuan dengan Tuhan itu bermakna lagi. Kenapa? Karena apa yang saya terima dari persekutuan itu? Saya tidak mendapatkan apa-apa. Saudara, karena itu firman Tuhan pagi ini mengarahkan kita untuk berubah, untuk beralih seperti pemazmur berkata, tetapi mari kita berpindah dari sisi yang penuh dengan kekeliruan konseptual ini, saudara, kepada sisi yang di dalamnya kita membangun persekutuan dengan Allah secara tepat, dengan benar. Ini berbicara antara aku dan Allah, antara Allah dan aku, yang semuanya sudah dimungkinkan di dalam Kristus Tuhan kita. Entahkah Allah akan memberi sesuatu kepadaku, entahkah Allah akan memenuhi harapan-harapanku. Itu bukan kapasitas saya mengukurnya. Itu bukan kemungkinan yang bisa saya berikan kepada Allah. Tetapi waktu aku bersekutu dengan Dia, aku percaya Dia adalah Allah yang penuh kasih setia. Di dalam kasih setianya, Dia mampu menyelamatkan kita. Di dalam kasih setianya, Dia mampu menyatakan kebaikan. Tetapi hal ini yang paling penting. Itu adalah tentang bagaimana Dia. Bagaimana Dia ingin melakukan. Bagaimana Dia ingin menyatakan. Sepenuhnya tergantung dan berpusat pada kehendak Dia saja. Bukan kita. Kita tidak berkapasitas apapun untuk mengukur, untuk menentukan kapan waktunya, seperti apa caranya, kita tidak berkapasitas. Tapi dalam persekutuan yang benar ini, kita justru dari apa yang kita alami, dari apa yang kita punya, kita memberikan puji-pujian. Kita menyatakan ucapan syukur. Saudara, saya jadi teringat ketika Paulus berkata, mengucap syukurlah senantiasa.
Sekali lagi kukatakan, mengucap syukurlah. Kenapa Paulus harus mengulang pernyataan itu sampai 2 kali? Karena kemungkinan ketika orang mengucap syukur dalam hal yang pertama, itu ucapan syukur dari konsep, dari sisi yang pertama. Dalam sisi yang pertama, mengucap syukur karena menerima sesuatu dari Tuhan. Karena mendapat sesuatu dari apa yang dia inginkan. Seperti apa yang dia pikirkan. Maka dia mengucap syukur, Tuhan engkau baik. Engkau luar biasa. Engkau ajaib. Engkau Allah pembuat mujizat dan lain sebagainya. Ucapan syukur ini menjadi ucapan syukur yang penuh kepentingan. Bukan ucapan syukur yang sesungguhnya. Tapi ketika Paulus berkata, aku katakan ucap syukur. Sekali lagi aku katakan ucap syukur. Maksudnya pengucapan syukur yang murni. Pengucapan syukur yang sesungguh-sungguhnya. Aku mengucap syukur karena engkau mengasihi aku. Aku mengucap syukur karena kasih setiamu besar. Meskipun situasi yang kita alami tidak berubah. Kondisi yang menyakitkan masih terjadi. Situasi yang merugikan masih terjadi. Apa yang membuat kita tidak merasa puas itu masih terjadi. Tapi dalam situasi itu, kita percaya, kita mengucap syukur karena dia baik. Dia Allah yang penuh kasih setia. Maka kasih setia dan kebaikan yang kita maksudkan melampaui pengalaman-pengalaman yang mungkin menyesakkan kita. Pada waktu itulah, kita sedang membangun persekutuan dan menjumpai dia sebagai pribadi. Menjumpai dia sebagai Allah yang adalah Allah. Lebih daripada segala berkat-berkat yang mungkin bisa dia berikan. Fokus kita menjadi fokus yang sesungguhnya. Fokus kita adalah fokus kepada pribadinya. Fokus kepada dia saja. Bukan kepada apa yang bisa dia berikan. Kalau saudara membaca dalam Ulangan pasal yang ke-8. Di sana juga ungkapan senada dinyatakan. Banyak orang itu sudah menerima berkat-berkat Tuhan. Kemudian justru dia lupa Tuhan. Maka Tuhan menyampaikan dalam firman-Nya di Ulangan pasal yang ke-8 itu. Jangan lupa Tuhan. Jangan abaikan dia sebagai yang sesungguhnya sudah memberkati. Kebanyakan orang hanya fokus kepada apa yang dia terima dari Tuhan. Dan Tuhannya sendiri tidak menjadi fokus. Saudara, inilah firman Tuhan yang hari ini kita renungkan. Mari kita mengubah apa yang perlu kita ubah. Kalau kita terjebak dalam konsep persekutuan di sisi yang pertama, sebagaimana diungkapkan dari ayat 2 sampai yang ke-5. Segera kita berubah. Beralih seperti pemazmur beralih kepada ayat yang ke-6. Kita percayakan kasih setianya. Kita percayakan kebaikannya. Kita percayakan kemampuannya menyelamatkan. Tetapi tidak berdasarkan apa yang saya pikirkan, apa yang saya kehendaki, dan apa yang saya konsepkan tentang bagaimana dia bertindak. Sepenuhnya itu kepada dia. Saudara, dengan demikian kita menjadi murni di hadapan Tuhan. Kalau kita bersukacita di hadapan dia, sungguh-sungguh bersukacita. Kalau kita memuji dan memuliakan dia, sungguh-sungguh memuji dan memuliakan dia. Tanpa kepentingan apapun. Inilah yang Tuhan inginkan bagi kita, jemaat-jemaat yang dikasihinya. Khususnya dalam situasi yang sedang kita hadapi ini. Di mana banyak orang mungkin berkeluh kesah. Justru di sini Tuhan memurnikan kita. Mari kita mengucap syukur. Seperti kata Paulus, mengucap syukurlah senantiasa. Sekali lagi mengucap syukur dalam pengertian yang paling mendasar. Dalam pengertian yang paling murni. Situasi yang terjadi ini sesungguhnya sesuatu yang akan sangat memurnikan kita. Kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Karena memang sepantasnya kita mengasihi dia. Saudara, dalam 1-2 hari ini, saudara ya, saya bersyukur dalam hati saya Tuhan berikan kekuatan. Memang tidak sedikit keterbatasan yang terjadi karena situasi ini, saudara. Tetapi 2 hari ini, saudara, saya bersyukur. Selalu ada ungkapan, I love you God. I love you Jesus. Waktu saya naik motor, saudara ya. Waktu saya sedang beraktivitas, entah dalam hati saya itu berucap, I love you God. I love you.
Saya mencintaimu Tuhan. Saya mencintaimu Tuhan Yesus. Kendati pun situasi yang sedang terjadi, sungguh memberikan banyak keterbatasan. Saudara, saya mengungkapkan kesaksian ini sebagai sesuatu yang rindu kiranya jemaat Tuhan bersama-sama. Kita mau berkata, I love you God. I love you Jesus. Lebih dari apa yang sedang kita alami. Kiranya Tuhan menjadi Tuhan yang kita kasihi. Karena dia layak dikasih. Bukan karena apa yang bisa dia berikan kepada kita. Mari saudara sekalian. Nikmatilah kebaikan Tuhan. Melampaui apa yang sedang kita alami. Nikmatilah kasih setia Tuhan. Melampaui apa yang sedang kita rasakan. Mari kita katakan, Engkau baik. Mari kita katakan, Engkau Allah penyelamatku. Mari kita katakan, Engkau Allah yang penuh kasih setia. Bahkan di dalam situasi yang mungkin tidak menyenangkan buat kita. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Kita semua dikuatkan menghadapi keadaan yang sedang kita alami. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di pagi hari ini firman-Mu mengajar kami untuk kembali memurnikan konsep kami di dalam kami bersekutu dengan Engkau. Ini bukan tentang apa yang bisa Engkau berikan, apalagi bagaimana kami memikirkan dan merancangkan bagaimana Engkau memberikannya bagi kami. Ini tentang persekutuan antara kami dan Engkau sebagai pribadi, Tuhan. Lebih dari apa yang bisa Engkau berikan kepada kami. Kami rindu menyatakan Engkau Allah yang penuh kasih setia. Engkau Allah sang penyelamat. Engkau Allah yang baik. Melampaui apa yang bisa kami pikirkan tentang kebaikan, tentang kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, murnikan kami dan kuatkan kami. Agar kami memiliki suatu konsep persekutuan yang benar. Seperti mana yang Engkau inginkan bagi kami. Terpuji-puji nama-Mu atas firman-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Menopang kita sekalian di dalam seluruh keberadaan kita. Shalom.